Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Ibu ingin kalian melakukan kegiatan berikut. Pertama, bernapaslah secara normal atau seperti biasa dan hitung berapa jumlah napasmu selama 1 menit. 1 kali bernapas dapat diartikan dengan sekali menghirup udara dan sekali menghembuskan udara. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh 2 orang. Misalnya kamu yang bernafas dan temanmu atau orang tua di rumah atau saudaramu minta tolonglah mereka untuk menghitung nafasmu selama 1 menit. Jadi silakan bernapas. 1 kali hitungan itu adalah 1 kali menghirup dan 1 kali menghembuskan. Silakan kalian lakukan. Berikutnya, ulangi langkah 1 sebanyak 3 kali, kemudian carilah reratanya. Maksudnya, tambahkan nilai frekuensi pertama dan kedua dan ketiga, kemudian dibagi menjadi 3. Itu adalah rata frekuensi. Berapa rata frekuensi pernapasanmu? Baiklah, kita akan membahas pokok bahasan apa saja pada bab sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah struktur dan fungsi, yang kedua organ pernapasan, yang ketiga mekanisme pernapasan, yang keempat frekuensi pernapasan, yang kelima volume pernapasan, dan yang keenam gangguan pada sistem pernapasan. Struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Ya, seperti yang kita ketahui, bernapas atau respirasi salah satu ciri makhluk hidup. Fungsinya apa? Tentu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, tahapan bernapas ini ada 2, yaitu inspirasi atau menghirup udara, ya, termasuk oksigen, dan ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Coba, apa kalian ingat rumus kimia untuk oksigen? Ya, betul, oksigen atau disebut O2. Karbon dioksida disebut CO2 dan uap air disebut H2O. Kalau lupa silakan ingat kembali. Berikutnya adalah mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada saat inspirasi atau menghirup udara, ya. Nah, ini adalah otot diafragma dan ini adalah tulang rusuk. Ketika inspirasi, tulang-tulang rusuk bergerak naik dan keluar akibat kontraksi otot. Volume paru meningkat, menyebabkan tekanan udara menurun. Diafragma akan berkontraksi dan mendatar atau bergerak ke bawah. Kemudian pada saat ekspirasi atau membuang nafas, tulang rusuk kembali ke posisi istirahat. Volume paru mengecil menyebabkan tekanan udara meningkat. Diafragma akan relaksasi, jadi terangkat. Ya, itu adalah fase ekspirasi. Apa saja sih organ pernapasan pada manusia? Yang pertama, A. Di sini adalah rongga hidung. Seperti yang kita ketahui, di rongga hidungmu ada bulu-bulu halus. Buat apakah fungsinya? Kemudian mengapa di rongga hidung selalu ada kotoran? Dan ketika kalian menghembuskan nafas, bagaimana terasa udara dari rongga hidung? Hangat atau dingin? Mengapa demikian? Yang berikutnya adalah faring. Kemudian laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Di paru-paru ini nanti terdapat alveolus. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, seperti ini ya urutannya dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Nah, dalam paru-paru ini terdapat alveolus. Apa sih itu alveolus? Oke. Nah, ini adalah alveolus ya. Ini
paru-paru kita ada sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada bronkus dan cabang yang lebih kecil adalah bronchiolus. Di dalam bronchiolus ini terdapat bulatan-bulatan. Ya, kalau kita perhatikan seperti buah anggur ya. Itu namanya adalah alveolus. Siapa yang tahu apa yang terjadi di alveolus atau proses apa? Betul, di dalam alveolus inilah terjadi proses pertukaran gas antara CO2 dan O2. Kalau kita perhatikan seperti seorang penyanyi, kadang mereka menggunakan pernapasan dada atau pernapasan perut. Apa sih perbedaannya ya? Silakan dibaca. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi untuk pernapasan dada yang berperan adalah otot tulang rusuk. Oke ya. Ketika inspirasi seperti ini gambarnya ya. Otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada akan mengembang. Oke. Pada saat ekspirasi, otot tulang rusuk akan relaksasi sehingga rongga dada akan mengempis. Di sini ada gambar diafragma, ini berfungsi pada pernapasan perut. Oke, berikut ini adalah tahapan atau fase dari proses pernapasan perut. Selanjutnya, frekuensi pernapasan. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan pada kegiatan awal, kalian diminta untuk menghitung frekuensi pernapasan. Nah, jadi frekuensi pernapasan itu menunjukkan berapa banyaknya kita sering inspirasi dan ekspirasi dalam 1 menit. Coba menurut kamu, kalian yang masih SMP dengan kakekmu yang sudah berusia lanjut, apakah ada perbedaan frekuensi pernapasannya? Jelas ya. Nah, biasanya kakek-kakek atau orang yang sudah tua akan bernapas lebih lambat daripada anak muda. Jadi, apa saja sih faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yang pertama adalah usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Coba ya, kalian mungkin pernah merasakan ketakutan kan? Nah, ketika kalian dalam keadaan normal dan ketakutan, kira-kira frekuensinya mana yang lebih tinggi? Mengapa demikian? Atau bisa juga ketika kalian setelah berolahraga, kemudian kalian menghitung frekuensi pernapasan kalian. Nah, mengapa berbeda? Jelaskan pendapatmu. Volume pernapasan. Di sini ada 3 istilah volume pernapasan. Yang pertama volume tidal, kedua volume cadangan inspirasi, ketiga volume cadangan ekspirasi, keempat volume residu atau sisa, kelima kapasitas vital paru-paru, dan yang keenam kapasitas total paru-paru. Secara umum ada beberapa gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah influenza atau flu ya. Gejalanya seperti apa? Demam hingga lebih dari 39 derajat, bersin-bersin dan pilek, batuk, sakit kepala dan sakit otot, rongga hidung terasa gatal ya. Jadi influenza ini diakibatkan oleh virus yang dapat menular melalui udara. Makanya biasanya kalau ada yang flu dalam di rumahmu sementara kamu imun tubuhnya tidak kuat, kadang akan tertular ya. Makanya kita harus menjaga imun tubuh kita.
Yang nomor 2 adalah tonsilitis. Nah, kalau kalian membuka mulut kalian lebar-lebar, di sini ada yang namanya tonsil ya. Nah, apa itu penyakit tonsilitis? Yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan pada bagian tonsil. Nah, ini nih ya, karena infeksi virus, bakteri, dan jamur. Cirinya sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan juga demam ya. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit tonsil? Ya, alangkah baiknya kalian mengunjungi dokter ya. Biasanya nanti akan diberi obat pereda sakit dan nyeri, atau bisa ibuprofen atau paracetamol ya. Jadi tonsilitis ini dikenal juga dengan penyakit amandel. Oke, di antara kalian siapa yang dulu biasanya nih waktu kecil pernah sakit amandel? Adakah yang pernah sakit amandel di sini? Yang berikutnya adalah faringitis. Ya, masih ingat tidak apa itu faring? Oke, faringitis adalah infeksi pada faring karena kuman penyakit, baik itu virus, bakteri maupun jamur. Gejalanya batuk kering, nyeri kepala, lemas, dan badan menggigil, batuk, dan juga bersin-bersin. Penanganannya yaitu memberikan antibiotik dan antifungi atau anti jamur untuk membunuh bakteri serta jamur. Kemudian juga harus rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keempat, pneumonia. Nah, ini penyakit COVID-19 ini mengakibatkan gejala pneumonia atau sakit pneumonia, yaitu infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Coba diingat kembali mana bagian bronchiolus dan alveolus ya. Penyebabnya infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Gejalanya demam hingga menggigil, batuk berdahak, sakit di bagian dada dan nyeri otot, sulit bernapas, kelelahan, dan kurang nafsu makan. Ini adalah gambar paru-paru yang normal dan paru-paru yang menderita pneumonia, hasil ronsennya ya. Berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri. Namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ya, cirinya adanya bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan paru-paru menjadi kuncup dan mengecil. Gejala TBC ini mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak. Nah, ini adalah contoh paru-paru pada penderita TBC ya. Kemudian ini adalah bakteri penyebab TBC. Nomor 6, asma. Asma merupakan penyumbatan pada saluran pernapasan. Asma disebabkan oleh faktor keturunan atau alergi pada debu. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Tapi ingat, tidak semua orang yang sesak napas itu menderita penyakit asma. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Berikut adalah gambaran dinding dan otot dari orang yang normal dan sedang mengalami gejala asma. Dinding saluran pernapasan ya. Pada orang yang mengalami gejala asma, dinding dan ototnya akan menyempit sehingga udara yang mengalir akan tersumbat ya. Makanya dia akan salah satu gejalanya adalah mengalami sesak napas. Yang ketujuh adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Gejalanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Ini adalah gambar paru-paru orang normal dan
orang yang menderita kanker paru-paru.